Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sejarah Nusantara. Nah, sahabatku semuanya, kali ini Sejarah Nusantara akan menceritakan tentang kala MPRS melengsarkan Soekarno dan menaikkan Soeharto. Setelah PKI dan semua underbondnya dibabat habis pada akhir tahun 1965, Soekarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. Politik keseimbangan yang ia mainkan sejak awal tahun 1960-an runtuh dan manuver angkatan darat kian tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Kekuatan politik Soekarno surut dengan cepat setelah terbitnya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 alias Super Semar. Terlepas dari perdebatan bahwa Soekarno dipaksa menerbitkan surat itu, yang terang Super Semar memberi mandat kepada Soeharto untuk pimpin jalannya pemerintah dan menjaga keselamatan presiden. Dengan kekuasaan Super Semar yang diperolehnya, Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Soekarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Tulis sejarawan MC Rick Labs dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai 2004. Soeharto langsung tancap gas pada tanggal 12 Maret. Soeharto membubarkan PKI dan pada tanggal 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Lalu pada tanggal 27 Maret Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Pembersih loyalis Soekarno pun terjadi di kalangan militer, dan birokrasi dominasi Soeharto pun menguat di kalangan anggota MPRS yang anti Soekarno. Sepanjang Juni hingga Juli, sidang-sidang MPRS menghasilkan beberapa ketetapan yang mendukung Soeharto seperti ratifikasi Super Semar dan pelarangan. Di sana MPRS juga tak ragu lagi menuntut penjelasan resmi Soekarno terkait mismanajemen rezim demokrasi terpimpin, dan termasuk peran Soekarno dalam G30 SPKI, gelar presiden seumur hidup yang dianugerahkan MPRS pada bulan Mei tahun 1963. Ditanggalkan Soekarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan. Presiden Soekarno menolak tuntutan MPRS untuk memberi penjelasan. Tetapi jelas sudah bagi semua orang bahwa era Soekarno sudah berakhir. Tulis Rick Clef. Beberapa pengamat menyebut adanya dualisme kepemimpinan nasional setelah Super Semar tersebut, tapi yang sebenarnya terjadi adalah Soekarno mengambil alih hampir semua kewenangan eksekutif. Presiden Soekarno diperlukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen Soeharto, mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno. Nawak Sara tak memuaskan MPRS. Soekarno bukannya tak berbuat apa-apa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966 di hadapan MPRS ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden yang di Juli. Nawak Sara sesuai namanya di pidato itu mengurai masalah nasional selama demokrasi terpimpin dalam 9 bab substansi
Nawaksara, diantaranya mengurai tentang retrospeksi Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi sekaligus mandataris MPR, landasan pembangunan wewenang MPR dan DPR, ketetapannya pada demokrasi terpimpin, hingga pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, sebuah pidato yang sangat jauh dari ekspektasi para anggota MPRS yang mulai meragukan Soekarno. Hal yang mengecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberi amanat sebagaimana biasa ia lakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam dan tanggung jawabnya masalah G30 SPKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan presiden, tidak disinggung dalam Nawaksara, tulis melewati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4. Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku Kronik 65 menyebut tak hanya MPRS yang tidak puas dengan pidato Soekarno. Sehari setelah Soekarno menyampaikan Nawaksara, Istana Olahraga Senayan, tempat MPRS bersidang, diserbu demonstrasi. Mahasiswa para demonstran itu jengkel dengan pidato Soekarno yang tak menjelaskan apa-apa. Perwakilan demonstran yang menemui Ketua MPRS Jenderal Nasution bahkan berani meminta agar Soekarno segera dilengsarkan, tapi Nasution bergeming, Bung Karno masih presiden kita yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mesti menghormatinya, kata Nasution kepada demo, dan sebagaimana dikutip Kuncoro Hadi dan kawan-kawan MPRS selalu mengirim nota kepada Soekarno pada tanggal 22 Oktober tahun 1966 yang pada intinya meminta Soekarno melengkapi pertanggungjawabannya. Meski jelas terdesak, Soekarno bukannya tanpa pendukung. Big Lift menyebut setidaknya perwira-perwira dari Divisi Brawijaya Angkatan Laut dan sekalangan polisi Jawa Timur masih menaruh hormat padanya. Pada November mereka disebut-sebut membuat Soekarno pura-pura menculik Soekarno ketika berkunjung ke Jawa Timur. Mereka siap mendesak Soekarno untuk melawan balik Soeharto. Soekarno yang sangat gendrung pada doktrin persatuan tentu dengan tegas menolaknya. Soekarno tak ingin pecah perang saudara Soeharto. Yang tahu rencana itu lantas melarang kunjungan itu dan kemudian melancarkan usaha lebih gencar untuk membungkam loyalis Soekarno. Para perwira yang dianggap masih setia pada Soekarno diberi beberapa pos jabatan yang menguntungkan. Dia juga menunjuk anggota baru DPR gotong royong yang sejalan dengannya untuk memuluskan pelengseran Soekarno melalui mekanisme sidang MPRS babak akhir. Soekarno sang menyambung lidah rakyat akhirnya mengirim nota penjelasan yang diminta MPRS pada tanggal 10 Januari tahun 1967. Dalam nota berkepala pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menyebut 3 alasan G30S tahun 1965 bisa terjadi, yakni kabingernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihayan subversi neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Lagi-lagi MPRS menilai penjelasan itu tidak memuaskan dan menolaknya.
Itu adalah usaha terakhir Soekarno mempertahankan diri, dan ia kalah setelah membaca isinya. Hari ini juga Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution menyelenggarakan konferensi pers dan hujan bahwa pelengkap Nawaksara menunjukkan keengganan Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban terhadap MPRS. Tulis Kunchoro. Agaknya Soeharto menyadari betul Soekarno sudah tak mampu menopang kekuasaannya lagi, apalagi MPRS lalu mengeluarkan sikap resmi pada tanggal 21 Januari. Intinya menyatakan bahwa Soekarno alfa memenuhi ketentuan konstitusional. 2 hari kemudian Soeharto memberi Soekarno pukulan telak, yaitu Abi menyatakan telah sampai pada batas kesabaran terkait penyelesaian kasus G30S tahun 1965. Di saat itulah kita akan menarik garis yang jelas antara kita dan mereka yang berdiri di luar garis yang telah ditentukan oleh MPRS. Barulah di waktu itu kita akan mengambil langkah-langkah yang tegas dan tindakan yang keras terhadap siapapun, kata Soeharto, sebagaimana dikutip Kunchoro. Opsi yang tersisa bagi Soekarno kini adalah mundur dari presiden secara sukarela atau dijatuhkan oleh MPRS. Tapi di saat terakhir pun Soekarno masih mencoba bernegosiasi dengan Soeharto. Pada tanggal 7 Februari ia mengirim surat kepada Soeharto yang isinya bersedia menyerahkan wewenang eksekutifnya asal ia tetap dipertahankan sebagai kepala negara. Tentu Soeharto menolak usulan itu karena masih alotnya hati Soekarno. Beberapa hari kemudian tempat Panglima Angkatan turun tangan membujuknya untuk bersedia lengser ke Prabowo Nasution yang sebelumnya masih bersikap lunak. Kini juga terus terang bahwa seharusnya Soekarno diturunkan dan diseret ke pengadilan. Akhirnya Soekarno bertekuk lutut pada tanggal 22 Februari di Istana Negara dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para Menteri. Soekarno mengumumkan kesedihan yang menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban super semar Soeharto. Sidang istimewa MPRS oleh digelar pada tanggal 7 Maret tahun 1967. Lantas mengukuhkan kejatuhan Soekarno. Dalam sidang itu MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai Undang-Undang 1945, bukan lagi membantu presiden. Di akhir sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai penjabat Presiden Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam kerja keras, kerja pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi